Pemirsa, Polda Metro Jaya menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus mafia tanah yang merugikan keluarga artis Nirina Zubir senilai 17 miliar rupiah. Terduga pelaku tidak lain adalah Riri Kasmita yang merupakan mantan asisten rumah tangga keluarga Nirina. Artis Nirina Zubir menjadi korban kasus mafia tanah dengan total kerugian mencapai 17 miliar rupiah. Nirina menyatakan pelaku, Riri Kasmita yang merupakan mantan asisten rumah tangga ibunya, diduga dengan sengaja mengubah akta kepemilikan aset tanah dan bangunan di kawasan Jakarta Barat milik keluarga Nirina. Awalnya almarhumah ibunda Nirina, Cut Indria Marzuki, meminta ART-nya Riri Kasmita untuk mengurus surat-surat tanah miliknya di kawasan Jakarta Barat. Riri yang sudah bekerja di rumah keluarga Nirina sejak tahun 2009 justru mengubah kepemilikan 6 aset tersebut menjadi atas namanya dan atas nama suaminya. Selanjutnya surat tersebut dijual dan dipakai untuk membuka usaha ayam frozen oleh pelaku. Awal mulanya adalah ibu saya ini merasa bahwa dikira suratnya itu hilang, surat-surat tanahnya, sehingga dia minta tolonglah sama ART-nya yang memang sudah bekerja sama dari tahun 2009 untuk dibantukan diurus suratnya gitu. Nah, alih-alih diurus, tapi ternyata kenyataan yang terjadi adalah dia diam-diam menukar semua surat yang diminta tolong untuk diuruskan itu dengan namanya pribadi atas nama Riri Kasmita, anak dari Ibu Nur Hasnisah dari Bukit Tinggi, bersama suaminya yang namanya adalah Edrianto. Jadi ada ke-6 surat itu diam-diam ditukar namanya jadi nama mereka gitu. Terus ada sebagian diagunkan ke bank dan sebagian lagi dia jual. Dan dugaan kami adalah akhirnya uang-uang itu dipakai untuk modalnya dia untuk memiliki sekarang bisnis ayam frozen yang cabangnya sudah melebihi dari 5 cabang. Dalam melancarkan aksinya, Riri tak hanya seorang diri. Ia mengajak suaminya Endrianto dan pihak notaris PPAT bernama Farida serta 2 orang rekannya. Kelima tersangka dijerat pasal tentang penipuan dan pemalsuan dokumen. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Artis Nirina Zubir membeberkan kronologi kasus mafia tanah yang dialaminya. Menurut Nirina, pelaku Riri Kasmita memanfaatkan kondisi kesehatan ibu Nirina untuk memalsukan dokumen 6 aset tanah dan bangunan dengan dibantu oleh notaris pejabat pembuat akta tanah. Saya itu kan sudah usianya 69 ya sebelum ibu saya meninggal. Kemudian pada saat itu tuh beliau merasa bahwa suratnya hilang dan ternyata setelah diinvestigasi oleh polisi ternyata baru ketahuan bahwa ternyata surat itu dicuri oleh saudara Riri, dibuat seakan-akan hilang. Jadi ibu saya tuh kayak didoktrin untuk istilahnya, "Ma, ini kan suratnya hilang gitu. Ya udah nanti saya urusin aja tuh, saya punya kenalan PPAT atau notaris. Bisa kok diurusin sama dia," gitu loh. Awal mulanya seperti itu gitu kan. Sampai itu sebenarnya yang terjadi seperti itu dan kemudian sampai ibu saya meninggal barulah kami anak-anaknya turun tangan gitu loh untuk mencari tahu, katanya lagi diurusin, kenapa belum selesai-selesai ya gitu. Kalau dari pihak BPN kami sudah mengecek bahwa ya istilahnya surat-surat ibu saya itu memang sudah berganti nama. Itu baru sejauh itu sih yang kami cross check dan memang sekarang ini keberadaan surat-surat itu sudah diblokir oleh Polda. Jadi ya status terakhir surat-surat itu semua terblokir termasuk yang sudah dijual. Jadi kalau misalnya orang-orang yang sudah merasa membeli tanah ibu saya dari Riri Kasmita, surat-surat itu diblokir, Anda tidak akan bisa menjual tanah itu sekalipun. Saling menembak lah ya gitu. Riri mengatakan bahwa ini semua otaknya adalah saudari Farida PPAT dari Tangerang atau Karawaci ini, sementara dari Farida juga mengatakan yang sama gitu. Tapi istilahnya buat saya
bagaimana sebuah surat atas nama ibu saya dan atas nama saya pribadi juga bisa beralih nama, itu kan harusnya ada tanda tangan asli dari kami gitu kan. Tapi bukti-bukti sudah menunjukkan bahwa ternyata ada surat palsunya yang mengatasnamakan saya, menggunakan tanda tangan saya yang memang mirip dengan tanda tangan saya, yang kemudian kami bawa ke lab krim dan sudah dicocokkan, dan ternyata hasil dari lab krim adalah non-identical. Jadi sudah bisa dibuktikan, makanya sekarang Riri, suaminya Erdianto itu bersama Farida sudah bisa dibuktikan sebagai tersangka dan bahkan sekarang sedang ditahan. Jadi proses itu kami sudah lalui semua, Mbak.